السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan menyempurnakan pembahasan kita, yaitu tentang fadilah mengkhatamkan Al-Quran. Di pertemuan kita yang lalu ada beberapa poin penting, di antaranya yang disebut mengkhatamkan Al-Quran, yaitu dengan membaca dari awal sampai akhir, atau mendengarkan, membaca dan mendengarkan bacaan orang yang bergabung bersamanya. Jadi tidak disebut khatam Al-Quran kalau hanya berkumpul 30 orang di tempat yang berbeda melalui online. Setiap orang baca satu juz, lalu digabungkan bersamaan dengan 29 juz yang lain di waktu yang bersamaan, itu tidak dianggap khatam Al-Quran. Lalu fadilah yang telah kita bahas, orang yang sering mengkhatamkan Quran, maka Al-Quran akan datang menjadi pembelanya di hari kiamat. Al-Quran akan datang memberi syafaat untuknya. Dan itu janji Allah dan janji Nabi SAW. Kemudian fadilah yang sudah kita bahas yang kedua, yaitu mengkhatamkan Quran termasuk salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Dan itu berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas. Itu salah seorang bertanya ke Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai Allah? Lalu Rasulullah menjawab, al-hal al-murtahil, al-halul murtahil. Lalu sahabat bertanya, apa itu halul murtahil? Kata Rasulullah, yaitu orang yang membaca dari awal Al-Quran, summartahala, setelah khatam dia balik lagi ke awal Quran, setelah khatam lalu dia balik lagi. Begitulah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut ke fadilah berikutnya. Fadilah yang ketiga dalam mengkhatamkan, bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran, yaitu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang sering bersama Al-Quran sampai khatam, Allah akan naikkan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Contoh hadis yang Rasulullah mengatakan dia bisa mendapatkan kemuliaan di dunia, Ani bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan bisa merendahkan satu kaum juga dengan kitab ini. Hadis riwayat Muslim.
Apa maksudnya? Orang yang memuliakan Al-Quran dengan terus-terusan membacanya, terutama sampai khatam, maka Allah akan memberikan dia kemuliaan-kemuliaan di dunia. Keberkahan-keberkahan Allah turunkan untuknya. Dan juga orang yang menghinakannya, menghinakan Al-Quran, Allah akan menghinakannya. Ada hadis lain yang menceritakan ketika Rasulullah mencari pemimpin di salah satu daerah di luar Madinah. Ada yang diusulkan nama seorang yang dianggap tidak terpandang dalam kaumnya, tapi ketika Rasulullah tahu bahwa dia bisa menghafal, maka Rasulullah mengatakan dialah yang layak jadi pemimpin. Jadi kita dalam kehidupan dunia ini juga begitu. Ketika kita mulai bergaul dengan Al-Quran, berarti kita mulai dekat dengan Allah. Maka ketika kita dekat dengan Allah, tidak ada satu manusia pun yang bisa memutuskan kedekatan itu. Tapi kalau kita dekat dengan manusia, dekat dengan para pejabat, maka masih ada kekuatan yang bisa memutuskan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paling akhir putus dengan kematian, atau sebelum kematian putus dengan pensiun. Makanya para pejabat itu dimuliakan karena hartanya hanya sampai pensiun saja. Ketika sudah pensiun itu tidak dimuliakan lagi. Ini yang patut kita renungkan. Tapi kalau kita bersama Al-Quran, bersama Allah, tidak peduli mau umur berapa pun tetap mulia. Dunia yang mendatangi kita, dunia yang mencari kita, bukan kita yang mencari dunia. Dan itu Allah atur, Allah yang mengatur. Maka jemaah melaka Allah, Allah bisa menaikkan derajat seseorang di dunia karena Quran, dan juga Allah bisa menurunkan derajat seseorang juga karena Quran. Ini maksudnya yang menghina atau melawan isi Al-Quran, Allah hinakan dia. Allah hinakan dia. Jadi kalau Al-Quran mengatakan sesuatu yang haram lalu kita meremehkannya, maka tunggu kehinaan akan datang. Baik, itu contoh hadis tentang Allah bisa muliakan di dunia dengan Quran. Nanti di akhirat, orang yang sering mengkhatamkan Quran tidak mesti menghafal, maka dia termasuk orang yang dimuliakan Allah sampai disuruh pilih oleh Allah surga yang sesuai dengan kebiasaan dia membaca di dunia. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yuqalu li sahibil Quran, nanti hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada semua yang suka membaca Quran, artinya sampai khatam diulang, baca lagi sampai khatam diulang. Karena kalau disebut suka baca Quran itu bukan pada ayat tertentu. Quran itu satu paket. Jadi kalau kita baca surat tertentu, berarti kita baru membaca surat dari Al-Quran, belum membaca Quran. Sedangkan di sini disebut yaitu yang suka membaca keseluruhan Quran. Karena ada orang tipenya hari ini tidak pernah khatam, tetapi suka membaca surat tertentu, walaupun tidak berdosa, tetapi tidak sampai pada derajat kemuliaan ini. Kita yang sudah mengenal ayat tertentu, fadilah ayat tertentu, jangan hanya membaca ayat itu saja, tapi tidak menyentuh yang lain. Jadi yang khatam-khatam terus, tapi surat-surat tertentu itu ya dibaca di waktu-waktu yang telah diutamakan. Nah, contoh, diutamakan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumaat. Yang Kahfi kita baca, tapi setelah itu kita khatam. Jadi jangan sampai Senin sampai Kamis, Sabtu sampai Kamis itu enggak baca Quran.
hanya menunggu hari Jumaat untuk membaca Kahfi. Itu juga salah. Arti salah bukan berdosa. Kita tidak merebut fadilah yang lebih besar. Surat Al-Muluk disukai untuk dibaca sebelum tidur setelah salat Isya. Bagus untuk diamalkan. Tetapi jangan hanya surat Al-Muluk yang dibaca terus-terusan sehingga tidak pernah menyentuh surat yang lain. Di sini kemuliaan yang disebut oleh Nabi li sahibil Quran, yaitu orang yang terus-terusan membaca Al-Quran otomatis sampai khatam. Apa kata Allah kepada semua yang hidupnya penuh bibirnya dengan lantunan ayat Al-Quran? Kata Allah, Iqra, sekarang engkau baca. Jadi di hari kiamat pun disuruh baca. Tentunya Allah beri kemampuan untuk membaca. Wallahu alam, tidak tahu apakah nanti Allah beri kemampuan sampai terhafal ataukah dinampakkan mushaf. Yang penting diringankan oleh Allah. Artinya amalan itu dimudahkan Allah. Iqra, kata Allah, bacalah. Wartaqi, lalu naiklah, kata Allah. Warattil, dan teruslah engkau mentartilkannya. Artinya bacalah dengan perlahan. Tartil itu baca dengan perlahan. Jadi bahasa mentartilkan itu bahasa yang bacaan itulah yang disukai Allah. Jadi tartil itu bacaan dengan tidak cepat dan betul-betul memperhatikan tajwidnya, panjang pendeknya, huruf-hurufnya, itu disebut tartil. Maka tidak dimuliakan orang yang membaca hanya mengejar target untuk bisa khatam, tapi bacaannya hancur-hancuran. Belajar ilmu Al-Quran itu termasuk fardu ain. Membacanya sunnah, tapi mempelajarinya fardu ain. Dosa kalau sengaja meninggalkannya. Dan ini yang sudah mulai ditinggalkan. Orang tidak suka lagi belajar ilmu Al-Quran. Banyak anak-anak yang terbias dengan cita-cita dunia, tapi tidak suka lagi dengan Quran. Makanya ada yang bangga sekali begitu di kuliahnya dia mendapatkan titel cum laude. Jadi dianggap excellent cum laude. Tapi nggak bisa baca Quran, dianggap sama dia nggak apa-apa, yang penting cum laude. Dia pikir cum laude itu bisa membuat keberhasilan. Padahal keberhasilan selalu datang dari orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini penyakit ini yang hari ini terjadi. Dan kita harus sadar sebagai orang yang dijuluki Serambi Mekah, mungkin kita terlalu apa bahasa Indonesianya? Itu apa? Terlalu puas dengan sebutan-sebutan Serambi Mekah, Tanah Aulia, ya, banyak ulama. Mungkin kita terlalu puas dengan sebutan itu. Tapi kita tidak sadar, generasi kita itu hampir merata tidak bisa lagi baca Quran. Dan ini kebetulan saya pribadi memegang salah satu tugas untuk mengetes dan mengetahui tentang anak-anak kuliah di satu lembaga di Lok Semawe, kemampuan mereka baca Quran. Jadi kami yang tes. Dari hampir mencapai 1000-an setiap tahunnya, itu 60% atau 70% tidak mampu baca Quran. Dari 70% itu setengahnya anak-anak orang Aceh. Setengahnya lagi dari luar. Ada yang dari Sumatera, bahagian-bahagian lain. Tapi setengahnya dari anak orang Aceh. Jadi saya tanya, Pak Dinggai, di mana tinggal? Dia sebutkan nama kampung. Kampungnya Kampung Klek-Klok. Yang terbayang kalau tinggal di Kampung Klek-Klok itu pasti maghrib akan belajar ke balai. Semua akan menuju baca Quran. Ternyata mereka tidak mampu baca Quran.
tidak mampu. Jadi yang paling menyedihkan, ternyata banyak orang tua yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah akibat membiarkan anaknya tidak mampu membaca Quran. Ini orang-orang tua yang durhaka pada anak. Jadi ketika kita berada pada level itu, tidak peduli lagi anak kita bisa baca Quran atau tidak, kita sudah mulai masuk dalam kategori durhaka pada anak. Nanti anaklah yang menyeret kita ke dalam neraka Allah. Jadi jemaah neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari ini Quran tidak lagi menghiasi mulut, tidak lagi menghiasi pikiran. Jadi orang jarang sekali yang pegang Quran di mana-mana berada. Di tanah Arab sendiri, walaupun setengahnya mungkin tidak juga bergaul dengan Quran, tapi masih nampak pemandangan itu. Kalau ini pengalaman pribadi, Pak, karena saya tidak bisa cerita tempat lain yang saya tidak tahu. Kalau di Mesir itu, walaupun maksiatnya juga lumayan banyak, tetapi orang-orang saleh banyak. Dan kita lihat pemandangan, kalau kita naik bus, itu seperempat isi bus masih pegang Quran untuk menunggu kapan sampai ke stasiun berikutnya. Itu masih pegang Quran. Kalau kita pergi ke taman-taman seperti Taman Hira, contohnya begitu, itu duduk pasangan-pasangan suami isteri, itu masih pegang Quran, masih dengan Quran. Apalagi bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu penuh, bus penuh, rata-rata orang pegang Quran. Tentara-tentara, polisi itu sambil jaga, itu mereka Quran di tangan. Quran di tangan. Ini yang kami lihat kenyataannya begitu. Jadi mereka masih hidup dengan Quran. Makanya kalau naik supir, kalau kita naik taksi, ketemu sama supir, bang, boleh dites, bang, kalau di sana. Itu kalah hafalan kita dengan mereka. Karena terbiasa mereka dari kecil dengan dunia itu. Kita tidak lihat pemandangan hari ini. Semua yang kita lihat pemandangan HP. Anak-anak kita HP. Anak-anak yang kita kirimkan ke pesantren-pesantren tahfidzul Quran, ketika pulang pun dia pegang HP. Karena kerinduannya terhadap HP tertahan beberapa bulan. Dia tidak pegang. Apalagi kalau orang tuanya pun ikut bersamanya, bergabung dalam dunia HP, selesai urusan sudah. Tamatlah dunia. Disitulah keadaan kita menjadi golongan generasi yang lemah. Dan ini terjadi Pak hari ini. Ini terjadi. Jadi Bapak Ibu maka Allah, bacaan tartil Allah yang suruh di hari kiamat. Warattil, kata Allah, baca dengan tartil, baca dengan baik. Tidak mesti harus ada lagu, tidak mesti harus ada irama Quran. Itu menghiasi Quran dengan irama sunnah, bagus. Tapi kan enggak semua kita diberikan keindahan suara, Pak. Kita semua kan enggak sama suara kita. Ada yang memang indah, bicara saja indah. Suaranya waktu baca Quran memang terdengar empuk begitu. Suara-suara sudah empuk. Kemudian lembut, bagus lagunya. Tapi ada sebahagian waktu kita dengar, itu seperti panci yang dipecahkan di atas kompor. Panci pecah, kita kalau dia azan hancur mik. Itu ada yang model begitu. Tapi Allah tidak suruh harus dengan itu. Yang penting baca. Nah, maka sekali lagi, kita yang mungkin di antara kita ada yang belum mampu baca Quran dengan tartil, masih panjang pendek belepotan, tidak tahu mana idgham, tidak tahu mana ikhfa. Sebaiknya Bapak Ibu itu belajarlah. Oh, enggak berani belajar di masjid, takut ketahuan. Belajar di rumah. Panggil ustaznya ke rumah. Jangan lupa dikasih amplop. Baik ni ujak-ajak mentang. Ini maksudnya untuk kita tahu bahawa dia perlu wang minyak, nanti belum lagi kecelakaan 2 kali di tengah jalan, perbaiki motor segala macam.
Nah, ini sekaligus untuk membuat Allah memberkahi, berarti usaha kita. Tapi belajarlah, undang satu keluarga baca kembali Quran. Mungkin kalau kita mau sensus, masih banyak yang harus turun ke Iqra 1. Kalau kita mau sensus semua. Tapi tidak mengapalah. Yang penting hiduplah dengan Quran. Lalu Allah mengatakan, warattil kama kunta tarattal fid dunya. Tartilkan bacaanmu seperti engkau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha. Dan surga yang akan engkau dapatkan yaitu di saat engkau berhenti di bacaanmu. Jadi kalau kita sering khatam Quran, otomatis surga yang kita dapatkan surga tertinggi. Kenapa? Karena Allah mengatakan surgamu sesuai dengan kebiasaan engkau baca Quran di dunia. Jadi kalau kita sering bacanya cuma sampai juz 2, lalu ulang lagi ke juz 1, baca lagi ke juz 2, ulang lagi ke juz 1, itu surga juga insya-Allah kalau tidak makan riba. Cuma ya surganya ya surga pilihan Allah, walaupun semuanya sudah bagus. Tapi ada orang yang mengatakan, alah enggak penting ustaz, yang penting kan surga. Udah dapat surga aja dah lumayan. Ada orang begitu. Tapi jemaah Allah, bagi mereka yang habis-habisan setiap kali menjaga khatam, maka Allah mengatakan teruslah naik. Maksud naik, lihatlah surga. Naik tingkat pertama, baca lagi kata Allah seperti engkau baca di dunia. Naik lagi, naik ke tingkat kedua, ke tingkat ketiga, sampai ke Jannatul Firdaus. Dan Jannatul Firdaus itu letaknya di posisi paling atas. Jadi surga itu posisinya apa? Sketsa surga yang telah digambarkan oleh Nabi. Surga itu ada yang letaknya fi wasat. Jadi letaknya di tengah. Nah, ada yang fi rabadil jannah kata Rasulullah. Letaknya di pinggiran. Jadi ada surga yang model letaknya di pinggiran. Nanti ada yang model di paling atas. Sehingga rumah-rumah kita yang berada di paling atas, itu kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah kita melihat rumah-rumah orang yang berada di surga tertinggi itu? Apa kata Rasulullah? Seperti engkau melihat bintang di dunia. Tinggi sekali bedanya. Dan ini yang dilebihkan Allah untuk orang yang suka mengkhatamkan Quran. Sesuai dengan apa yang dia baca di dunia. Baca terus kata Allah. Baca terus. Naik Allah. Jadi kita saja mungkin, ini terbayang Pak. Jadi ketika kita sudah naik, sudah lihat surga tingkatan bawah, kita sudah bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Tapi ternyata Allah masih muliakan lagi. Terus bacalah. Naiklah sampai bertemu satu surga bersama Nabi SAW. Ini satu komplek. Nanti kita bertemu lagi, kita akan saling bertanya, Pak tinggal, misalnya kita tanya, tinggal di mana? Ada bapak mungkin akan mengatakan di surga, tapi yang di pinggiran. Tapi alhamdulillah fasilitasnya okey. Lalu bapak tanya sama saya, Ustaz tinggal di mana? Saya yang di Firdaus Pak, masalah gitu. Lain pula Ahmad bukannya. Itu contoh Pak Ibu, itu contoh. Mudah-mudahan kita semua kalau mengamalkan ini Pak, insya-Allah kebahagiaan bersama kita. Tidak lama Pak, tidak lama lagi akan berakhir semua dunia ini. Ya, tidak lama lagi, yakinlah. Karena Nabi tidak pernah berbohong di atas tanda-tanda kiamat yang telah dikabarkannya.